صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Pun begitu pula orang tua kita Al Ustadz Utun Sanjaya beserta keluarga besarnya, yang juga kita doakan semoga senantiasa diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat serta barokah. Guru kita Ustadz Abdurrahman, juga Ustadz Romsidi, Habib Bakir, dan seluruh para tuan guru yang lainnya yang saya tidak tata namanya satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Para sepuh, bini sepuh, Bapak Haji Romli, Bapak Haji Kusnadi, Bapak Eko, dan seluruhnya aparatur pemerintahan, Bapak RW Asmat Susanto, beserta RW hormat Bapak Mukhtar Midin, yang alhamdulillah saya udah jarang-jarang ketemu, sebab beliau ini udah jadi developer. Iya, udah jarang ketemu saya udah. Dan para RT, peristiwa pengatur acara Kanda Bapak Sutedi Ahyani, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majlis walimatul khitan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika orang beriman itu nanti Pak akan dipertemukan pada hari kiamat dengan orang beriman. Jadi orang itu bagaimana kumpulnya dia di dunia, kalau nanti juga pada hari kiamat dia bakalan kumpul.
Yusarun nas yaumal qiyamati ma'a imamihim kama fid dunya. Orang itu dikumpulin Pak RW nanti pada hari kiamat tergantung bagaimana yang dia jadi pimpinannya, siapa waktu di dunia. Kalau emang dia adanya di belakang ulama dari masih di dunia, ya kesono mererot nanti bareng ulama. Kalau dia emang tadiannya ada di belakang orang soleh, sering berjamaah bererot nanti bareng orang soleh. Yang rajin sedekah sama ahli sedekah, yang rajin baca Quran sama ahli Quran, yang rajin zikir sama ahli zikir, yang rajin ibadah sama ahli ibadah. Makanya ketika kita bergaul di dunia, berteman dan bersahabat sama orang beriman, bukan cuma sampai di dunia tapi juga sampai akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa kumpul di akhirat bareng-bareng, ada di dalam surga. Bahkan enak ya. Makanya Syekh Hasan Al-Basri beliau pernah berkata, istaksaru minal asdiqoil mu'minin. Perbanyaklah kalian berteman sama orang-orang beriman. Lah emang mau ngapa kudu berteman biar banyak sama orang beriman? Kata Syekh Hasan Basri, fa inna lahu syafa'atun yaumal qiyamah, sebab orang beriman nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat di hadapan Allah. Di antara syafaat orang yang beriman kepada temannya yang beriman, kelak dia nanti bersaksi di hadapan Allah kalau temannya itu orang baik. Untung pakai di akhirat. Kita habis ngebayangin orang mati aja tuh, imam berdiri. Ada yang kadang-kadang sebelum nyolatin jenazah, imam berdiri. Kadang-kadang dari perwakilan ahli waris, bapak hadirin jamaah sholat jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu? Iya. Almarhum hidup di dunia sekian lama dengan usia yang udah kagak muda. Ishadu annahu min ahlil khair, saksiin kalau dia nih ahli kebaikan. Tuh di dunia. Di akhirat juga begitu. Sampai-sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, ngomong di hadapan santrinya, ngomong di hadapan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa ilam tajiduni fil jannati bainakum fasalu anni, kalau kalian kagak dapetin aku nanti di sorga, di tengah-tengah kalian saya kagak ada, fasalu anni, maka tanyakan tentang diriku nanti kepada Allah. Tuh bisa nanyain Pak, ternyata pisang makanin apa ngelamun Bang? Bro mana bingung-bingung amat sih? Kebanyakan duit. Makan. Ini Pak, makanan begini nih, makanan yang istimewa. Bagi dalamnya pengajian. Sebab tidak ada taman sorga di dunia setelah raudhah yang ada di Masjid Nabawi antara mimbar dan makamnya Rasulullah, melainkan majlis ilmu. Tuh. Lah orang baginda Nabi yang nyabdain, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lagi lewat di taman surga mampir. Sahabat nanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Qala, Nabi jawab, khilaqud dzikri, kata Nabi, tempat manusia berkumpul yang mana di dalamnya mereka pada ingat Allah. Makanya dari tadi saya perhatiin air mukanya kagak ada yang lagi keingetan kreditan romannya ini. Ingat Allah semua, amin. Masya Allah. Ya. Bahkan Al-Atha beliau mentafsirkan ay majalisul ilmi, di mana di situ merupakan majlis-majlis ilmu. Jadi kalau udah ceritanya taman sorga, pisangnya pisang terbaik.
cucurnya cucur terbaik, wajiknya wajik terbaik, sampai air aquanya air terbaik. Pokoknya semua udah terbaik. Maka mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau ngomong, bukan cuman kudu ngomong sama Allah tapi kagak tahu omongannya. Wakulu, katakan kepada Allah. Bagaimana ngomongnya? Ya Rabbana abduka fulanun kana yudakiru nabika. Wahai Tuanku, hamba kamu si fulan, dia adalah orang yang ketika hidup di dunia selalu ngajak saya untuk ingat kepada engkau. Punya untung. Orang Pak kalau kagak mau nyampur di tempat kebaikan, kagak mau ngumpul di pengajian, apalagi mau keder baik. Kalau nyari musola harus tau ketemu. Musola tiba-tiba baik. Diajak sembahyang berjamaah di masjid susah romana. Ya. Itu orang gampang pusing hidupnya Pak. Gampang gampang pusing. Ini kan kita kenapa dikatakan orang baik? Karena kita berkumpulnya sama orang baik, sama orang baik. Coba Pak Teddy nonton salin sampai besok. Begini pakaiannya berangkat ke Ramayana. Itu kata SPG. Masalah Pak Ustadz, silakan pilih-pilih. Tadi ada yang pilih Pak Ustadz katanya. Masya Allah. Kenapa? Ikan orang baik. Orang baik. Makanya hidup di dunia itu banyak godaan. Hidup di dunia harus waspada. Banyak godaan setiap hari. Ini kita digoda baik. Sampai dalam syair amat tarok kaifa yablinal jadidani wa nahnu nal abuki sirri wa ilani. Pagi mana siang malam yang udah datang uji kita. Sementara kita kadang-kadang kagak siang kagak malam. Selalu kerjaan kita main melulu, ngisi umur kita baik di tempat ramai ataupun di tempat sepi. Tapi kalau kita di tempat ramainya kebaikan bukan main tapi ngaji, insya Allah barokah. Makanya sampai kata Nabi, iltamisu rafiqa qabla thoriq wal jarra qabla dar. Pilih teman sebelum engkau melangkah, lihat lingkungan sebelum engkau bangun rumah. Kenapa? Berapa banyak orang yang tadinya penjahat, dia bisa jadi soleh karena bergaul sama orang soleh. Abu Jahal Pak, Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Abu Jahal itu musuhin Nabi dari dulu. Itu Abu Jahal sampai memati. Tapi Abu Jahal punya anak yang namanya Ikrimah. Ikrimah itu jadi orang soleh karena bergaul dan beriman kepada Nabi. Bapak tahu Khalid bin Walid? Ya pokoknya anggap beda pura-pura tahu. Ya pokoknya pura-pura tahu beda. Khalid bin Walid ketika perang Uhud yang Rasulullah mengalami kekalahan, beliau memimpin pasukan untuk memerangi pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah. Perang Uhud. Khalid bin Walid. Tapi setelah Khalid bin Walid mengenal Rasulullah, bersahabat, bergaul dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, beliau menjadi panglima Islam. Maka jangan anggap enteng berteman kita, ngumpul-ngumpul.
Makanya emang lagu mah kudu biar semeden. Ya, jangan kayak bocah bugek, ngerti bocah bugek? Kagak bisa diatur, kagak ngerti diluk, ngerti orang diluk. Ingin Ya pokoknya bahas orang dulu. Ya iya. Bapak tahu kalong tahu kalong? Kalong itu kagak punya temen emang apa? Lagunya kagak semenggak. Kalau malam dia ngayam, kebun orang dirag-rag. Kalau ada buahannya dia keletakin kagak dihabisin pada sempoa. Bahkan ngejak ngurut-ngurut dia punya kebun. Kalau siang dia tidur, tuh kalong. Ada di sini yang kalau siang tidur malam ngayam. Mana dia? Kalong. Tuh kalong. Lagu kagak semoga. Makanya hewan lain kagak mau berteman sama kalong. Ogah ketakrak. Ogah ketakrak kagak mau disangka. Disangka dituduh. Orang yang berbuat dia yang dituduh. Itu namanya ketakrak. Kalau orang dulu mah pamalik sokan bacokin tiang. Iya. Itu kalong dia nyari teman, paling dulu dia samperin tikus. Tikus, ngapa? Gue berteman sama lu ah. Emang lu siapa? Ya kan gue temen lu. Buktinya ini kan bulu gue sama bulu lu. Kata tikus, bener bulu lu sama bulu gua, tapi muka lu mirip anjing. Lu kudunya bertemannya sama anjing. Oh begitu? Iya. Lu nggak pantas berteman sama gua. Akhirnya disuruh pergi sama tikus tuh kalong, dia nyari anjing. Muter-muter dia nyari anjing, ketemu anjing. Ya ngapa? Emang siapa lo? Gua temen lo. Kata siapa? Kata tikus. Buktinya apa? Ini kan muka gua mirip sama muka lo. Kata anjing, bener muka lu mirip sama muka gua, tapi lu ada sayapnya. Lu kudu bertemannya sama burung tuh. Akhirnya kalong dia nyari burung. Muter-muter nyari burung, akhirnya dia ketemu burung. Begitu ketemu burung, ngapa? Gua kan temen lo. Kata siapa? Kata anjing tadi gua ketemu. Buktinya apa? Ini gua ada sayapnya. Kata burung, benar lu ada sayapnya, tapi sayap lu beda sama sayap gua. Akhirnya karena sama tikus diusir, sama anjing disuruh merah, sama burung juga kagak ditemenin, dia nyari pohon yang tinggi, kebangetan pusing dia tidur, palanya nyungsang ke bawah. Maka orang kalau orang mau bergaul dulu kagak pusing, mumet begitu. Udah begitu di rumahnya diomelin bini mulu, ya udah mungkin kacau dah. Kacau aja tuh. Makanya jangan sokan kesinggung kita kalau dicurigain orang lantaran kita bergaul bertemannya sama penjahat. Jangan sokan marah kita kalau diomongin orang, karena memang kita ngumpulnya bergaulnya sama orang kagak benar. Almar'u ala dini khalili, orang itu bagaimana agama temennya. Kalau dia berteman sama orang yang agamanya baik, insya Allah standar agamanya juga baik. Tuh. Makanya perkara mendidik anak Pak, kudu kita benahin badan kita dulu. Sebab kata ulama, ijakanal walidu yatahawanu ala umuri dinihi walam yakun laku giratun ala dini intakolat sifatu ilal ibni. Apabila orang tua udah nganggap remeh urusan agama, diajak ngaji ya ngaji, diajak ngaji katanya ya ngaji, ngapain ngaji, mendingan gua usaha, duduk di pengajian tibang deblak pulang mata ngantuk ngaji ya. Diajak sembahyang berjamaah, ya bagian jalan dua. Entar-entaran gua mentar-entaran katanya, entar-entaran. Anggap enteng urusan agama. Bahkan kadang-kadang ada yang tiba ngeluhin ajan doang, ngeluhin ajan. Habis johor dia jongkot, ngobrol rak rasa berduga asar. Perasaan gue baru gue jongkot ke terus asar. Dibang segitu doang sembayangnya mah kagak. Kan sambil dedek gitu ya. Masya Allah.
Walam yakun lahu giratun ala din. Dia enggak punya semangat, enggak ada hasrat untuk bersungguh-sungguh di dalam rangka bagaimana memperbaiki agamanya. Intakolati sifatu ilal ibni, maka sifat kayak begitu akan nurun kepada anaknya. Tuh. Kadang-kadang Pak, Masya Allah ya pan sejarah udah buktiin nama kita anak Nabi aja belum tentu jadi Nabi. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an. Makanya anak kiai belum tentu bisa jadi kiai, anak dokter belum tentu bisa jadi dokter, anak presiden belum tentu bisa jadi dokter. Orang anak Nabi aja belum keruan jadi Nabi, contohnya Kan'an. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya bunayar kama ana wala takun ma'al kafirin. Kan'an sini tong. Air udah barak bayi ini grojok dari langit, dari bumi udah pada nyembur bayi tuh air. Ini dunia dikit lagi juga kelebu. Naik kapal tong bareng-bareng baba ontong tungkulan bae. Hari tungkulan bae. Ontong jedog bae. Wala takun ma'al kafir, lu jangan jadi orang kafir. Kudu denger sama baba. Itu Kan'an kagak denger Pak. Dipanggil digeroin sama babanya, padahal babanya nyiapin kapal sebelum turun hujan lama bertahun-tahun. Mau ngejak kapal gua nanem puhunan dulu, Nabi Nuh mau ngejak kapal. Di atas gunung mana penter. Begitu udah jadi kapal, masa sampai anaknya diajak loga. Kata Nabi Nuh, Kan'an sini tong naik kapal bareng-bareng baba untuk kumpulan belu di situ untuk jadi orang kafir lo. Kudu dibilangin mau kudu ngerti untuk bader. Kata Kan'an sa'awi ila jagalin yasimuni minal ma. Bagian ababa budak temenan, saya mah mohon rekel bae naik ke atas gunung, saya merambat. Saya manjat sampai ke puncak kagak bakalan saya kelebu kerendam air. Tuh katakan apa? Nah kalau zaman Nabi Nuh banjirnya banjir air, zaman kita sekarang banjirnya banjir budaya. Kita berada di zaman modern yang mana alat teknologi semakin hari semakin canggih. Di antara penemuan teknologi di abad ini yang begitu fenomenal adalah HP. HP. Dulu orang kalau pengen nonton film, nyetel TV-nya kudu punya video, kudu punya alatnya seset. Sekarang semuanya udah ada di HP. Didik anak zaman sekarang udah jauh lebih sulit ketimbang zaman dulu waktu kita masih pada kecil. Kita dulu main telepon-teleponan, kaleng susu kita bolongin, kita taruhin benang, mak kita colong tuh benangnya buat jahit. Ngumpet di samping tembok, halo. Sekarang apa yang kagak ada di HP? Film ada di HP, recorder ada di HP, telepon ada di HP, game online ada di HP, bahkan seluruh informasi yang ada di seluruh dunia bisa diakses lewat HP. Masya Allah. Ontong pakai cerita bocah muda yang tua, balita lagi kelenger bundar dikasih HP langsung rep dia. Sampai Ustadz sekarang mah udah punya grup dah, namanya grup Meriung. Janda punya grup WA namanya Rojali, rombongan janda liar. Nenek punya grup Ronele, rombongan nenek-nenek lenje. Umur 76 tahun pakai ngikut senam di latar kelurahan. Pakai stret ngomongnya udah aku kamu. Masya Allah, udah bukan main dah. Zaman sekarang.
Udah banyak seorang istri yang tidak lagi menemani suaminya ketika makan. Banyak istri yang udah kagak tegur sapa dari pagi sampai siang sama suami lantaran sibuk bujungin HP. Istri main TikTok, suaminya main WA. Gerah-gerah membeli kipas sambil makan gorengan betok. Akhirnya bini marah, utang belum pada impas. Ya lakinya bujungin HP godain janda montok. Betul itu. Kenapa gimana kaki semenggah itu kalau begitu? Masya. Maka anak-anak kita di zaman sekarang ini kudu kita awasin. Tanamkan akidah kepada mereka. Berikan ilmu agama, karena misi kita sebagai umat manusia hamba Allah diperintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Masya Allah. Lalu kata Abdullah bin Abbas, beliau mentafsirkan bagaimana ini cara memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kata Abdullah bin Abbas, alimuhum saroi al-Islam, adibuhum mahasinal akhlak. Didik mereka, kenali mereka dengan hukum-hukum Islam, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana mubah. Ajarin mana ibadah, mana maksiat, mana dosa, mana pahala. Ajarin anak kita, kenalkan hukum. Adibuhum mahasinal akhlak. Didik anak kita dengan akhlak yang bagus, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab zaman sekarang Pak, Masya Allah, di zaman banyak orang tua udah pada sibuk, kurang begitu memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya. Kadang-kadang susah ketebak bocah karang Pak. Di rumah aja kadang-kadang ngomongnya langka, ngedep kok jarang-jarang, tibang kedap ditanya nyaut, orang ditanya ya orang nyaut. Beletak be, ternyata terjerat narkoba. Udah banyak yang begitu. Ini bukan lantaran bandel anaknya, tapi karena salah pergaulannya akibat kurang perhatian dari orang tuanya. Anak diumbar, dilepas bukannya burung, dicangcang bukannya kambing. Itu anak. Kita kekang juga kagak bagus. Kita bebasin juga terlalu bebas, enggak semenggah. Jadi bagaimana kasih pendidikan yang baik, arahkan dan awasi pergaulannya. Sebab pantan tadi kata para ilmuwan ahli psikologis, 65% pergaulan dapat membentuk karakter seseorang. Jadi tergantung bagaimana pergaulan apa. Nah kita bersyukur ya, insya Allah kalau kita lihat orang tua kita, guru kita Ustadz Ustun Sanjaya ini luar biasa ya. Yang mana putra putrinya dididik dengan ilmu agama, dimasukkan ke dalam pesantren. Dan alhamdulillah beliau senantiasa mengabdi kepada umat, senantiasa mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perkara hitam mah kagak banyak Pak kupasannya. Jadi kalau hitam mah tibang perkara bagaimana mengambil daripada ajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim itu dihitan pada usia 80 tahun bil kudumi, dengan menggunakan kampak. Bayangkan 80 tahun pakai kampak.
Jadi itu ujung kulitnya ditarik, ditatakin di batu, langsung digejrap, cos.